Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialog Maya, dalam interaksi sosial ada yang namanya hukum tarik-menarik antara kita dengan orang lain. Nah, apalagi di era media sosial yang mana tarik-menarik itu semakin kencang karena kita interaksi sehari-hari menggunakan gadget kita, menggunakan HP kita, bahkan sampai pada aktivitas-aktivitas kecil kita tidak bisa lepas dari interaksi itu. Nah, tentunya ada tarik-menarik antara diri kita dengan orang lain, yang mana tarik-menarik itu sebenarnya terjadi di wilayah pikiran mungkin ya, atau di wilayah penglihatan kita. Tapi tarik-menarik itu secara tidak langsung ataupun secara langsung sebenarnya membuat dampak bagi diri kita. Bagi teman-teman kita yang suka flexing misalnya, pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer kemesraan, pamer jabatan, dan pamer-pamer yang lain di media sosial mereka masing-masing, tentu secara tidak langsung juga ngefek pada kita. Ataupun sebaliknya, ketika kita pamer sesuatu, kita upload ke media sosial kita, tentu itu juga membawa dampak bagi orang lain. Nah, bagi jiwa-jiwa yang lemah, termasuk kalau kita jiwanya lagi lemah, iman kita lagi turun, maka dampak seperti kebaperan, seperti overthinking, kepikiran, minder karena temannya sudah sukses, saya belum sukses misalkan, cemas karena ternyata dibanding teman-teman yang lain kita belum punya apa-apa, khawatir dan sebagainya. Nah, dampak-dampak semacam ini sebenarnya tidak bisa kita pungkiri lagi, itu menghinggapi kita semua kalau jiwa kita masih lemah. Nah, tentu kalau jiwa kita masih lemah, kita perlu pertolongan, kita perlu membentengi diri kita perlu proteksi itu. Biar jiwa-jiwa yang masih lemah ini tidak masuk ke dalam yang namanya neraka batin. Makanya dalam sebuah ayat, dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Wa quduhan nas wal hijarah Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini sangat luar biasa. Ayat ini di mana Tuhan itu ingin memproteksi kita, diri kita, dan keluarga kita itu dari api neraka. Saya tadi sudah katakan bahwa tarik-menarik, hukum tarik-menarik, energi yang tarik-menarik, entah itu energi negatif maupun positif, bagi jiwa-jiwa yang belum ready, bagi jiwa-jiwa yang masih lemah itu sangat sensitif dan sangat berdampak. Makanya bagi jiwa-jiwa kita yang masih lemah, jiwa-jiwa kita yang belum mengenal Tuhan, jiwa-jiwa yang belum diterangi oleh cahaya Tuhan, maka harus kita bentengi diri kita. Kita bentengi karena neraka batin yang disebabkan oleh dampak-dampak negatif itu akan terkena pada diri kita. Bukan hanya pada diri kita ansih, tapi juga pada keluarga kita. Makanya dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diberi khitab, itu yang diberikan penjelasan di sini adalah orang-orang yang beriman. Ini artinya apa? Orang-orang yang sudah mulai mengenal cahaya Tuhan. Kalau orang-orang itu masih tertutup dari cahaya Tuhan, itu mereka nggak peduli mau dampaknya itu negatif. Wow, dianya sendiri sudah negatif, energinya sudah negatif, ngapain peduli? Makanya yang dikhitabi dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sudah mulai sadar, orang-orang yang secara spiritual sudah mulai terkoneksi dengan Tuhan, orang-orang yang batinnya sudah mulai ada cahaya Tuhan itu hadir. Kenapa? Biar cahaya itu tetap stay, biar cahaya itu tidak hilang. Karena apa? Cahaya yang masih belum stabil ini kapanpun bisa diserobot oleh kegelapan.
kegelapan-kegelapan batin yang kita sebut nanti sebagai neraka itu gampang sekali masuk ke dalam diri kita kalau kita memang belum stabil. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, lindungilah atau proteksi anfusakum, diri kalian. Diri kita semuanya kita harus proteksi. Sebelum kita baca apapun kan kita minta proteksi atau minta perlindungan kepada Allah kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga orang yang beriman ketika berinteraksi dengan siapapun, dengan apapun yang ada di dunia ini, maka sikap kita harus minta perlindungan dulu, harus minta ku anfusakum, proteksi diri kalian, ya kan? Kalau kita tidak proteksi diri kita sendiri, kita melindungi diri kita sendiri, sedangkan jiwa kita, diri kita itu masih lemah, maka sesuatu yang dari luar, bahkan sesuatu yang dari dalam pikiran kita sendiri bisa meng-create sesuatu yang akhirnya mematikan cahaya itu dari dalam. Nah, ku anfusakum. Nah, anfus, diri yang belum stabil ini atau diri yang baru mengenal cahaya itu gampang sekali dipadamkan, yang dimana dia belum stabil. Kalau belum stabil atau diri yang masih labil ini gampang, kalau bahasa agamanya itu digoda dan dikelabui oleh kesadaran-kesadaran palsu yang berasal dari setan. Pikiran kita tiba-tiba was-was, syahwat kita kemudian dipermainkan, amarah kita itu dipicu oleh setan, dan kita sebagai diri yang belum stabil itu sulit untuk mengendalikan itu. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Kendalikan diri kita sendiri, proteksi diri kita sendiri. Kalau kita nggak proteksi diri kita, maka kita mudah dikendalikan. Kita dikendalikan oleh syahwat kita dikendalikan oleh perasaan-perasaan atau pikiran negatif kita dikendalikan oleh amarah kita, yang mana kalau kita dikendalikan oleh syahwat, perasaan, pikiran negatif, amarah dan sebagainya itu, disitulah Tuhan mengatakan naro, karena diri yang belum stabil ini gampang diseret, gampang dikendalikan ke dalam api neraka. Nah, tapi ini ingat teman-teman bahwa yang disuruh untuk memproteksi, disuruh untuk melindungi itu satu, diri kita dulu. Kalau diri kita sudah stabil, kalau diri kita sudah terproteksi, baru kita bisa membuat stabil juga jiwa orang lain. Maka khitab yang diberikan atau perkataan Tuhan itu diberikan untuk kita dulu. Kalau diri kita sudah terlindungi dari api neraka, diri kita sudah mulai stabil, baru kemudian kita melindungi keluarga kita. Bagaimana bisa kalau kita itu belum stabil itu memberikan kestabilan bagi jiwa orang lain? Belum tentu, dan itu mustahil terjadi. Bagaimana kalau kita belum mempunyai cahaya itu bisa menerangi orang lain? Ya tidak mungkin. Bagaimana kalau akhlak kita belum akhlakul karimah bisa memberitahu orang lain tentang akhlakul karimah? Ya ini tidak mungkin terjadi. Makanya ku anfusakum, lindungi diri kita dulu, baru kemudian melindungi keluarga kita. Jangan terbalik, kita sok-sok ingin menjadi pahlawan, ingin menjadi hero, ingin melindungi orang lain, ingin memproteksi orang lain, sedangkan diri kita belum safe, belum aman, belum terproteksi. Ini kebolak-balik nanti ya jadinya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini yang penting, ini adalah satu, proteksi diri kita sendiri, baru proteksi orang lain. Ayat selanjutnya adalah waquduhan nasu wal hijarah. Ini penting teman-teman, bahwa lanjutan ayat itu adalah waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar dari neraka yang membakar kita, membakar batin kita karena diri kita belum stabil itu. Satu bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, dan batu. Diri yang belum stabil itu
bisa dipicu nerakanya. Kondisi batin kemudian terbakar, nggak enak dan sebagainya itu. Bahan bakarnya satu apa? An-nas. Ingat bahwa an-nas yang sering disebutkan dalam Al-Quran itu mengindikasikan bahwa manusia itu levelnya itu level psikologis. Manusia yang secara psikologis itu masih rapuh. Manusia yang secara psikologis itu masih terombang-ambing. Terombang-ambing oleh apa? Terombang-ambing oleh syahwatnya. Terombang-ambing oleh amarahnya. Terombang-ambing oleh pikiran-pikiran negatifnya. Terombang-ambing oleh angan-angannya. Terombang-ambing oleh halusinasinya. Dan orang yang masih anas levelnya, masih manusia psikologis, masih manusia yang rapuh, itu gampang sekali menjadi bahan bakar dari api neraka itu. Jadi bayangkan kalau kondisi batin kita itu belum stabil, masih levelnya anas, manusia psikologis yang belum matang, manusia psikologis yang batinnya mudah terombang-ambing oleh situasi, oleh kondisi, oleh perasaan-perasaan tertentu. Nah ini kan bahaya. Disentil dikit, dikritik dikit, terus diomongin orang sedikit, itu aja sudah goncang, sudah panas, neraka. Makanya kondisi batin orang-orang yang masih level di anas ini itu bahan bakar dari neraka. Karena apa? Karena dirinya sendiri itu gampang disulut. Dirinya sendiri itu gampang diseret oleh setan, gampang diseret oleh situasi, gampang diseret oleh omongan-omongan orang lain. Dan itu pasti bergejolak terus. Batin yang seperti ini tuh gampang sekali menjadi bahan bakar waquduhan nas wal hijar. Gampang menjadi bahan bakar dari api neraka. Contohnya banyak sekali. Lihat status orang yang beli iPhone misalnya, batinnya menjadi terguncang, batinnya neraka, panas. Lihat mantannya lebih sukses, dia baper. Lihat artis wajahnya glowing, dia langsung ingin beli skincare dan sebagainya. Walhasil, batin manusia-manusia yang kategorinya anas inilah yang menjadi bahan bakar dari neraka. Batin yang belum stabil. Batin inilah yang menciptakan situasi neraka, menciptakan situasi panas di dalam dirinya sendiri. Itu anas. Yang kemudian yang kedua adalah al-hijarah. Bahan bakar dari neraka itu al-hijarah. Hijarah itu maknanya batu. Batu itu simbol bagi sesuatu yang keras. Batu itu simbol bagi sesuatu yang mandek. Makanya ada dikatakan kepala batu. Terus orang itu pendiriannya kayak batu dan sebagainya. Tidak lentur. Dalam menyikapi kehidupan kita tuh harus lentur. Kalau kita membatu, manusia batu, disitulah kita pasti menderita. Kita pasti termasuk waquduhan nas wal hijar, termasuk bahan bakar daripada neraka. Inilah manusia-manusia yang jumud. Pikirannya itu keras kepala, membatu. Karena berpegang pada konsep-konsep tertentu yang kemudian menjadi dogma. Dogma itu kan sebenarnya konsep yang dibakukan, dibatukan, seperti itu kan. Dan dia tidak terbuka pada luasnya samudra ilmu ilahi yang begitu luas dan dalam. Bagai kata dalam tempurung, inilah manusia-manusia batu. Manusia-manusia yang kepalanya itu diisi oleh kebenaran-kebenaran yang bagi dirinya saja benar, bagi orang lain tidak boleh benar. Kan itu namanya batu. Nah makanya waquduhan nas wal hijarah, yang memenuhi bahkan yang menjadi bahan bakar dari neraka itu adalah manusia-manusia yang belum stabil dan manusia-manusia yang kepala batu. Saya di sini menyimpulkan batu sebagai sebuah kondisi jiwa manusia yang punya keegoan atau egosentris di dalam dirinya. Dimana orang yang ego itu kan orang yang keras. Orang yang kemudian ketika bertemu dengan ego yang lain itu berbenturan.
Seperti batu ketemu batu pasti kan berbenturan. Inilah sebenarnya sifat manusia. Manusia yang egois. Manusia yang egonya dikedepankan dalam menyikapi masalah. Pasti atau tentu akan berbenturan dan memercikkan api. Disitulah api neraka. Bayangkan kalau kita punya masalah dengan orang lain, kita tidak duduk bersama mencari solusi, tapi kita mempertahankan, kita membatukan bahwa akulah yang benar, gue lah yang benar, lu yang salah. Disitulah api neraka. Nah, berbeda dengan sikap para nabi, aulia, dan rasul-rasul yang memberikan contoh bagi kita bagaimana harus lemah lembut dalam menyikapi segala sesuatu, bagaimana harus lentur dan cair dalam menyikapi sesuatu. Bahkan kita sendiri sering melihat dan membaca bahwa karakter Nabi Muhammad ketika dicidrai orang lain, kemudian Nabi Muhammad itu dilempari kotoran Nabi Muhammad, kemudian dicibir dan dihardik oleh orang lain, dia memaafkan, dia menyikapi dengan kelemah lembutan hatinya. Berbeda dengan kepala batu kan, kalau bisa dia bunuh itu orang, kan seperti itu. Nah, batu itu juga bisa dimaknai sebagai harta benda yang kita berhalakan. Semua itu kan batu-batu, apa yang kita bangun, misal istana kita, rumah kita, itu kan semuanya batu. Emas kita semuanya kan batu. Bahkan semua harta itu simbolnya adalah batu. Makanya kalau kita rebutan warisan atau rebutan batu itu, maka yang terjadi adalah bara api yang kemudian membakar batin kita masing-masing. Bayangkan teman-teman, hidup kita pontang-panting selama 60 tahun ini itu untuk mengumpulkan batu-batu itu. Dan gara-gara batu-batu itu, harta benda yang kita kumpulkan, dunia yang kita kumpulkan itu, itulah yang membakar hidup kita. Kita attachment pada batu-batu itu dan kita menderita. Dan akhirnya batu-batu itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Orang kalau rebutan jabatan kan sebenarnya merebutkan batu kan. Dia pengen kokoh seperti batu, ingin dikenal kokoh seperti batu kan. Ingin dimonumenkan. Makanya Allah mengingatkan bahwa bahan baku dari neraka adalah an-nasu wal hijarah. Manusia yang masih labil kondisi batinnya dan juga manusia yang hidupnya penuh dengan keegoan, hidup dengan kepala batu, batin yang seperti batu, dan orang yang cenderung kehidupannya pada kecenderungan kehidupan duniawi, di mana simbol dari kehidupan duniawi itu seperti batu-batu itu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melampaui batin seperti itu? Batin yang dibakar oleh neraka. Mungkin sedikit kita ingatkan teman-teman ya. Mungkin ada yang bertanya, terus emangnya kita hidup di dunia itu tidak butuh yang namanya syahwat? Emang kita hidup di dunia itu nggak butuh yang namanya harta benda? Tetap bahwa dalam penjelasan Imam Al-Ghazali, syahwat itu tetap dibutuhkan. Kalau nggak ada syahwat, kita nggak ada semangat untuk mengejar sesuatu. Kalau tidak hidup dengan misalkan penuh dengan harta benda, kita tidak bisa beribadah dengan nyaman dan enak. Tetapi kalau kita dipimpin oleh syahwat kita, kalau kita dipimpin oleh dunia-dunia kita, kalau kita dipimpin oleh harta kita, maka disitulah yang menyebabkan neraka dalam diri kita. Makanya tempatkanlah syahwat pada tempatnya, pada porsinya. Tempatkanlah harta benda pada porsinya. Tempatkanlah amarah pada porsinya. Kita tidak boleh membunuh mereka, tapi kita tempatkan pada tempatnya. Nah, disitulah Tuhan kemudian dalam ayat ini menjelaskan kita bisa melampaui neraka batin itu yang selalu membakar batin kita. Bagaimana Allah menjelaskan itu? Dalam ayat selanjutnya adalah alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallah. Ala dalam bahasa Arab itu maknanya di atas. Artinya kalau di sini ada neraka batin, kita harus
berdiri di atasnya, biar kita itu tidak terbakar. Makanya alaiha, di atas neraka batin itu, batin yang penuh dengan kecamuk api neraka itu, kita harus berdiri di atasnya, jangan masuk. Kalau kita masuk ya kita terbakar. Makanya pakai kata ala. Alaiha, di atas neraka itu, malaikatun, itulah jiwa-jiwa malaikat. Jangan kita hidup dalam jiwa yang rapuh, jiwa yang strong, jiwa yang mempunyai kekuatan di situ, jiwa yang terhindar dari api neraka. Jiwa seperti apa? Jiwa malaikat. Di situ dikatakan malaikatun. Kalau kita tidak mau terbakar dalam api neraka itu, batin kita harus lebih tinggi, atau batin yang tidak tersulut lagi dengan api neraka. Batin yang seperti apa? Ya batin malaikat jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, batin apa malaikat itu? Batin seperti apa malaikat itu? Batin malaikat adalah batin yang diterangi oleh cahaya pengetahuan. Kita semua tahu bahwa kalau manusia itu diciptakan dari tanah, kalau setan yang tadi membuat kita itu bermusuhan dan sebagainya, kita terseret dalam api neraka itu, setan itu tercipta dari api, sedangkan malaikat itu tercipta dari cahaya. Nah, kalau batin kita itu sudah kita tingkatkan, bukan batin yang syaitoni, bukan jiwa yang setan, bukan jiwa yang hanya mengikuti permainan setan, tapi jiwa yang sudah berada di atasnya kualitas kemalaikatan itu, maka jiwa kita disebut jiwa yang bercahaya. Karena apa? Ada cahaya pengetahuan di situ. Karena malaikat adalah simbol dari cahaya, dan cahaya dalam Al-Quran itu biasanya dimaknakan sebagai ilmu, pengetahuan. Artinya, kalau batin kita itu dipenuhi cahaya ilmu, cahaya pengetahuan, maka batin itu tidak gampang diombang-ambing. Batin yang tidak gampang tersengat oleh api neraka, bahkan posisinya itu di atas dari api neraka. Nah, inilah pentingnya kita punya pengetahuan. Pengetahuan yang bisa membebaskan kita dari api neraka. Nah, orang yang punya pengetahuan pasti dia akan berpikir sebelum bertindak, akan mempertimbangkan akibat sebelum dia berbuat. Orang yang punya pengetahuan juga orang yang rendah hati, humble. Makanya dalam Al-Quran diceritakan bahwa orang yang punya pengetahuan itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Bukan derajat orang-orang yang masuk ke dalam neraka, bukan. Tapi masuk ke dalam jannahnya, masuk ke dalam surganya. Makanya orang-orang yang punya ilmu itu biasanya bijaksana. Kalau kita melihat orang yang punya ilmu tapi tidak bijaksana, sebenarnya itu bukan pengetahuan, tapi justru itu rekayasa setan yang seolah-olah hadir sebagai pengetahuan. Oleh karena itu, dituturkan dalam ayat ini pakai kata alaiha, di atas atau melampaui neraka itu adalah jiwa-jiwa malaikat. Nah, ada 3 ciri jiwa malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Pertama adalah ghilazun. Ghilaz itu artinya kasar, keras, atau kita bisa maknakan juga dengan tegas. Nah, kasar, keras, dan tegas ini tentunya kalau berhadapan dengan kekafiran kita, berhadapan dengan misalnya dengan kemalasan kita harus keras, dengan ketidakberanian atau dengan keminderan kita harus keras pada diri kita sendiri. Nah, orang yang tidak bisa keras pada dirinya sendiri, orang yang tidak bisa tegas pada kekafirannya sendiri, itu pasti akan terombang-ambing dalam api neraka. Nah, jiwa yang mempunyai pengetahuan, jiwa yang berilmu, jiwa yang sudah punya cahaya Tuhan di dalam dirinya, pasti punya rasa ketegasan itu. Pasti dia keras kepada kekafiran. Nabi Muhammad dikatakan asyidda'u 'alal kuffarin. Alal kuffar, asyidda'u 'alal kuffar. Dia itu keras kepada kekafiran.
Nah, kekafiran di dalam diri kita itu kan jenisnya macam-macam. Ya kan? Kalau kita misalnya tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, kita harus keras pada diri kita sendiri. Itu namanya egois. Kalau kita malas-malasan, itu kita harus keras dan kasar pada diri kita sendiri. Kalau kita malas beribadah, kita harus keras, kita harus tegas, harus kasar bahkan kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau istiqomah, kita harus keras. Bahkan kita harus tegas pada diri kita sendiri. Kita mencambuk diri kita sendiri agar tidak hidup dalam kekafiran itu. Makanya karakter yang pertama yang dipunyai malaikat adalah satu, ghilazun. Malaikat itu punya ketegasan. Ilmu yang dipunyai oleh seseorang harusnya mendorong dia pada ketegasan batin. Sikap keras, sikap kasar, tapi kekasaran pada sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang menjadikan kita tertipu, itu harus keras. Kalau tidak keras, kalau tidak kasar, dan kalau tidak tegas, maka diri kita akan dipermainkan. Diri kita akan lembek. Diri kita tidak punya pendirian yang kokoh. Dan kita akan terombang-ambing dalam api neraka. Yang kedua, sifat malaikat yang punya pengetahuan itu harus syidadun. Syidad itu artinya strong mind, mempunyai cara berpikir yang kuat, nggak gampang dibodoh-bodohin, nggak gampang ditipu. Manusia yang strong, manusia yang kuat, manusia yang qawi gitu kan. Itu karena pengetahuannya itu membuat dia itu tidak gampang tertipu, tidak gampang dikelabui, tidak gampang diperdaya. Kalau masalah tubuh, diri manusia itu paling lemah di antara makhluk-makhluk yang lain, di antara hewan-hewan yang lain. Tubuh manusia ini gampang sakit, gampang patah dibanding dengan tubuh makhluk yang lain. Ya, yang bisa menguatkan manusia adalah knowledge, pengetahuan. Manusia dengan pengetahuannya, dengan akalnya, itu bisa menaklukkan apapun, bisa menaklukkan kokohnya gunung, bisa melawan gerak gravitasi karena kita bisa menciptakan pesawat dan sebagainya. Nah, semuanya strong mind itu penting. Syidadun. Dan yang ketiga, karakter dari malaikat adalah la ya'sunallah. Ini sangat penting. Karena kecenderungan manusia itu melawan nature-nya sendiri. Kecenderungan manusia itu melawan atau bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau orang yang punya ilmu melihat segala sesuatu itu yang memiliki, yang menguasai, yang punya segalanya adalah Allah, dia itu pasti humble, dia itu pasti tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kalau orang merasa dekat dengan Tuhan tapi justru bermaksiat, sebenarnya dia itu bagian daripada setan, bukan malaikat. Makanya la ya'sunallah. Karakter manusia-manusia yang punya pengetahuan itu pasti la ya'sunallah, seperti malaikat, tidak akan bermaksiat kepada Allah. Tidak maksiat kepada Allah itu seperti apa? Nah, dalam ayat ini dikatakan ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang atau malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah adalah ma amarohum, apa yang diperintahkan kepada mereka itu ditaati. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan apa yang diperintahkan kepada mereka itu dijalankan. Dia tidak menentang. Makanya ini kan cocok dengan orang-orang yang sudah punya pengetahuan. Orang-orang yang punya pengetahuan tentang Tuhan, pasti dia itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, bukan justru sebaliknya. Nah, kita lihat pada diri kita masing-masing, kondisi batin kita masing-masing, apakah kita masih termasuk orang-orang yang jiwanya masih lemah sehingga gampang terombang-ambing oleh api neraka itu, dan batin kita dipenuhi oleh api neraka itu, atau kita sudah termasuk golongan jiwa-jiwa malaikat ini yang penuh dengan cahaya Tuhan, yang menuntun kita, yang kemudian membuat ketegasan dari dalam, dan juga membuat strong kekuatan itu, dan juga la ya'sunallah,
dan juga kita selalu taat, tidak bermaksiat kepada Allah. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu poinnya. Jadi kita bisa membentengi diri kita kalau batin kita sudah bertransformasi dari jiwa-jiwa yang syaitonia, dari jiwa-jiwa yang kemudian masih gampang terombang-ambing, menjadi jiwa yang sudah kuat, yaitu jiwa malaikat. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan kontemplasi ayat Al-Quran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.